tanpa adanya backlist. Ya. Tanpa adanya backlist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Juragan Mancing. Ingat mancing, ingat juragan mancing. Kesempatan kali ini gue ingin berbagi pengalaman bagaimana kita caranya menggunakan piranti pancing dengan metode bait casting. Baik itu juran, senarnya, lurnya, maupun dari reel BC itu sendiri. Nah, di sini tutorial yang ingin gue bagi pengalaman adalah bagaimana caranya agar atau kita yang baru belajar menggunakan reel bait casting ini mudah untuk melakukan cast tanpa khawatir terjadinya backlist atau birdnest. Ya, sebelumnya gue ingin memperkenalkan dulu. Sebentar. Ya. Nah, sebelum kita mulai, gue berbagi pengalaman bagaimana caranya menggunakan reel bait casting. Di sini gue ingin memperkenalkan dulu bagian-bagian dari reel bait casting itu sendiri. Ini adalah handle. Ini handle. Ini adalah pengaturan spool tension. Ini spool itu sendiri, dan ini adalah brake system atau sistem pengereman agar lure kita atau kita bisa mengatur seberapa jauh lemparan yang ingin kita dapatkan. Nah, bagaimana caranya kita agar tidak terjadi backlist? Saya menganjurkan kawan-kawan kalau yang baru menggunakan reel bait casting ya usahakan setelan spool tension itu mulai dari yang paling maksimal. Ya. Nah, kalau tambarnya saya tekan, lurnya tidak akan bergulir ke bawah. Jadi caranya bagaimana kita bisa melakukan cast tanpa khawatir terjadinya backlist? Ya, usahakan setelan dari spool tension ini. Ya, dari spool tension ini usahakan yang maksimal terlebih dahulu. Lalu kita akan menyesuaikan dengan berat lure yang kita gunakan. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau saya tekan tambarnya, lurnya tidak akan bergulir ke bawah. Jadi caranya adalah tekan tambar, kita longgarkan sedikit demi sedikit. Kita longgarkan sedikit demi sedikit. Ya. Nah, bisa dilihat ya. Tanpa adanya backlist atau birdnest. Saya ulangi kembali, bisa dilihat. Tanpa adanya backlist atau birdnest. Nah, kalau setelannya kita terlalu longgar, nah jadinya akan seperti ini. Ya. Saya ulangi lagi. Jadinya akan seperti ini. Nah, ini sudah mulai terjadi backlist atau birdnest. Jadi usahakan setelan dari spool tension ini kita mulai dari yang maksimal. Masih. Kita kencangkan lagi. Nah, ini adalah setelan yang pas. Ya, ini adalah setelan yang pas. Ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat bergulirnya lure ke bawah tanpa adanya backlist.
Ya, ini adalah pengaturan spool tension yang harus kita perhatikan untuk pertama kali. Nah, lalu bagaimana dengan setelan dari brake system atau sistem pengeremannya? Lagi-lagi saya mengatakan kepada kawan-kawan, gue katakan bahwa usahakan setelan itu dari yang maksimal. Ya, usahakan dari yang maksimal terlebih dahulu. Jadi ini adalah setelan yang maksimal, ini adalah di angka atau bilangan di 12. Coba sekarang kita lakukan case. Ya. Lakukan case lagi. Nah, minim terjadinya backlist. Jadi kalau kawan-kawan ingin belajar bagaimana caranya menggunakan reel BC ini, ya usahakan pengaturan spool tension ini mulai dari yang maksimal dulu. Lalu kita sesuaikan dengan lure. Kita sesuaikan dengan berat lure yang kita gunakan. Jadi usahakan bergulirnya itu tidak membuat tali menjadi backlist. Ya, seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk setelan dari brake systemnya itu ya gue saranin kepada kawan-kawan semuanya untuk lagi-lagi saya katakan bahwa usahakan untuk setelan yang maksimal atau yang besar. Nah, di sini yang paling maksimal ini adalah angka di 12. Jadi saya mengusahakan agar tidak terjadinya backlist, untuk kita bisa mudah atau mendapatkan case tanpa terjadinya backlist, ya usahakan di maksimal. Nah, jika nanti dengan setelan yang seperti ini kawan-kawan sudah merasa tidak terjadi backlist, kawan setel lagi di angka 11. Misal contohnya di angka 11. Lalu kawan-kawan lakukan case lagi. Tidak terjadi backlist. Minimalkan lagi menjadi 10. Kawan-kawan coba lakukan case kembali. Tidak terjadi backlist. Kendorkan sedikit lagi menjadi, atau kita anggap saja ke bilangan 8. Bilangan ke 8. Nah, jika kawan-kawan di angka bilangan ke-8 ini sudah terasa sepertinya akan terjadi backlist, usahakan bahwa setelan dari spool tension dan brake systemnya usahakan di setelan angka tersebut. Jika kawan-kawan menyetelnya itu terlalu longgar atau terlalu terlalu longgar, anggap saja kita setelnya di angka 4. Maka kalau kawan-kawan yang belum terbiasa menggunakan jempol jari untuk melakukan brake secara manual, maka saya pastikan akan mudah terjadi backlist. Jadi kawan-kawan juga perlu melatih jempol jari ini untuk menahan laju putaran dari spool. Jadi kawan-kawan latih jempol kawan-kawan untuk melakukan brake secara manual kepada laju putaran dari spool itu sendiri. Ya, mungkin ini penjelasan singkat dari gue. Gue ucapkan selamat mencoba, yang mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang baru belajar atau yang ingin pertama kali menggunakan piranti mancing metode baitcasting. Ini seperti yang gue bilang sebelumnya, usahakan pada setelan reel, usahakan yang di maksimal terlebih dahulu. Untuk spool tensionnya kita atur yang di maksimal, lalu kita sesuaikan dengan gulir lure yang kita pakai beratnya. Nah, lalu brake systemnya kita usahakan juga pada setelan yang maksimal. Nah,
Selamat mencoba. Saya doakan semoga kawan-kawan sukses. Demikian tutorial singkat dari Juragan Mancing. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.